Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari, mahasiswa PPG Daljab 2022 di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan contoh dan langkah menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa poin yang harus kita isi di kolom sebelah kiri, itu mengenai lokasi. Nah, lokasi di sini kita isi berdasarkan tempat tugas kita, yaitu kalau saya di sini membuat SMP Negeri 1 Atap Sungai Berapit, Jalan Pelajar nomor 01 Desa Sungai Berapit, Kecamatan Concong, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sesuai dengan tempat saya tugas. Kemudian lingkupnya adalah sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai ini kita isi berdasarkan identifikasi masalah kita di LK 3.1.1 kemarin, yaitu kalau saya meningkatkan motivasi belajar siswa dalam menulis teks deskripsi dan laporan hasil observasi dengan metode karya wisata. Penulis di sini kita tulis nama kita sebagai penulis. Kemudian tanggal di sini saya menuliskan 31 Agustus 2022 sesuai dengan aksi yang pertama yang saya lakukan. Nah, di sini pada bagian situasi, yaitu tentang kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Nah, masalah saya di sini adalah rendahnya motivasi belajar siswa di SMP Negeri 1 Atap Sungai Berapit. Nah, adapun latar belakang masalahnya yaitu guru cenderung berceramah saat mengajar, guru kurang inovatif dalam menyajikan model pembelajaran, peserta didik kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, peserta didik merasa bosan terlalu lama di kelas, peserta didik tidak mengerjakan tugas, dan kurangnya interaksi antara guru dan peserta didik dalam belajar. Nah, kemudian mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Nah, di sini kita tuliskan menurut pendapat kita, yaitu kalau saya menuliskan praktik pembelajaran ini menurut saya penting untuk dibagikan agar pembelajaran ini dapat dijadikan referensi atau inspirasi bagi rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama seperti yang saya alami. Nah, kemudian di pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Nah, di sini saya menuliskan peran dan tanggung jawab saya sebagai peserta PPG dan guru dalam praktik ini adalah membuat rancangan perangkat RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, instrumen penilaian, evaluasi, dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif dengan menggunakan metode, media, dan model pembelajaran yang tepat dan inovatif, sehingga peserta didik termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan hasil belajar sesuai dengan yang diharapkan. Nah, adapun tantangan, apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa yang terlibat? Nah, di sini saya menuliskan bahwasanya tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yaitu yang pertama, lingkungan belajar yang menurut siswa kurang kondusif. Hal ini disebabkan karena peserta didik merasa bosan jika terlalu lama berada di dalam kelas. Kemudian tantangan yang kedua, dorongan dan kebutuhan siswa yang belum dipenuhi oleh guru, seperti memberikan pembelajaran yang inovatif sehingga peserta didik kurang semangat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian tantangan yang ketiga, peserta didik tidak punya harapan atau cita-cita masa depan. Hal ini dilihat dari kurangnya jiwa kompetisi peserta didik dalam proses belajar, misalkan ingin mendapatkan nilai yang paling tinggi di antara teman-temannya ataupun ingin mendapatkan juara kelas, sehingga peserta didik lebih banyak meluangkan waktu untuk bermain daripada belajar. Hal ini juga dibuktikan dari proses pembelajaran, masih banyak ditemukan peserta didik yang tidak membuat tugas, tidak aktif dalam belajar,
kurang memperhatikan guru menjelaskan, dan tidak fokus karena asik berbicara kepada teman. Nah, siapa saja yang terlibat di dalam aksi tersebut? Nah, di sini saya menuliskan yang terlibat di dalam aksi tersebut adalah guru dan peserta didik. Kemudian pada bagian aksi, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut. Nah, tadi di atas ada 3 tantangan. Nah, adapun aksi yang saya lakukan untuk menghadapi 3 tantangan di atas tersebut, yang pertama, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Nah, kondisi atau lingkungan pembelajaran yang kondusif wajib diterapkan untuk memaksimalkan kegiatan belajar mengajar. Lingkungan pembelajaran yang kondusif memang tidak tercipta dengan sendirinya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan lingkungan ini dapat direalisasikan dengan baik. Nah, strategi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan ini ialah yang pertama, menata ruang kelas. Ruang kelas adalah ruang utama dalam kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Ruang yang rapi dan bersih akan mendukung proses pembelajaran yang baik. Kemudian yang kedua, suasana belajar dan mengajar. Seorang guru memiliki peran yang sangat penting dalam hal menciptakan suasana yang menggairahkan yang dapat meningkatkan semangat siswa dalam belajar. Nah, hal yang saya lakukan dalam hal ini adalah memberikan ice breaking kepada peserta didik agar suasana belajar tidak kaku dan tidak menegangkan, dan mengapresiasi setiap pekerjaan peserta didik sehingga peserta didik tidak takut, tidak merasa takut salah ketika menjawab pertanyaan atau bertanya kepada guru. Nah, hal yang kedua saya lakukan adalah memberikan pembelajaran inovatif. Nah, seorang guru tidak hanya dituntut untuk memahami materi pembelajaran, tetapi juga harus mampu mendesain pembelajaran agar menarik dan bervariasi. Untuk itu, seorang guru harus membuka diri untuk selalu update terkait model pembelajaran inovatif agar siswa termotivasi dalam belajar. Nah, dalam hal ini strategi yang saya lakukan yaitu yang pertama, menyiapkan perangkat pembelajaran berupa RPP, bahan ajar, media ajar, LKPD, instrumen penilaian dan evaluasi. Yang kedua, memilih model pembelajaran, yaitu di sini saya memilih model pembelajaran program based learning. Kemudian yang ketiga, melaksanakan pembelajaran berbasis kearifan lokal seperti menggunakan metode karya wisata. Kemudian melaksanakan kegiatan pembelajaran berbasis TPACK. Pembelajaran berbasis teknologi membuat peserta didik termotivasi dalam belajar karena peserta didik dapat memirsa video terkait materi pembelajaran dan PowerPoint yang ditampilkan menarik peserta didik untuk memahami materi pembelajaran. Kemudian strategi yang ketiga yaitu menumbuhkan jiwa kompetisi belajar pada peserta didik. Nah, pada poin ini hal yang saya lakukan adalah menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta didik dan memberikan kegiatan pembelajaran yang menantang. Misalkan yang pertama yaitu memberikan kesempatan berpartisipasi kepada peserta didik yang mengangkat tangan untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan. Memberikan evaluasi kepada peserta didik untuk mengetahui bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan. Kemudian yang ketiga, menyajikan gaya belajar yang berbeda-beda pada setiap kegiatan pembelajaran. Kemudian menyampaikan kepada peserta didik bahwasanya belajar bersama-sama atau kolaboratif itu sangat penting. Kemudian memberikan penghargaan untuk setiap peserta didik yang bertanya, kemudian menjawab dan memberikan ide-ide yang muncul dari peserta didik, dan jika memungkinkan untuk memanfaatkan ide-ide tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat peserta didik berpikir reflektif. Nah, adapun refleksi dan hasil dampak dari kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan, yaitu metode diskusi dan karya wisata dianggap tepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik untuk mengatasi peserta didik yang cenderung merasa bosan saat pembelajaran di kelas. Hal ini terlihat saat peserta didik melaksanakan kegiatan diskusi dan karya wisata, mereka tampak bahagia dan aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.
pembelajaran, peserta didik memberikan pernyataan sangat menyenangkan dan menyukai proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Kemudian, apa yang menjadi faktor keberhasilan terkait strategi yang dilakukan? Faktor keberhasilan yang dapat dilihat pada aksi ini adalah kemampuan guru dalam menerapkan perangkat pembelajaran berdasarkan model dan metode pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam proses pembelajaran menulis teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi. Nah, kemudian yang terakhir, apa pembelajaran yang dapat diambil terkait strategi yang dilakukan? Nah, menurut saya pembelajaran yang dapat diambil dari kegiatan ini adalah guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih model, metode, media pembelajaran dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, sehingga peserta didik termotivasi untuk belajar dan aktif dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, tujuan pembelajaran akan mudah dicapai oleh peserta didik. Nah, itu tadi contoh dan langkah menyusun cerita praktik baik best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.